Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Jogja? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, bahagia, dan pastinya juga sudah semangat hari ini untuk kembali menyaksikan acara kami, tentunya dalam Tablik Islami, Bumikan Al-Quran, Persatukan Umat. Oke, baik. Nah, kali ini kami ada di studio tidak sendiri, tapi banyak sekali yang sudah hadir di sini. Ada ibu-ibu yang cantik-cantik, luar biasa. Terima kasih. Ini ibu-ibu semuanya dari Jogja Lantai 2 turun gunung untuk mengaplikasikan ilmunya ya. Bukan. Baik, saya akan sapa terlebih dahulu untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Dari sebelah kanan saya, yang ini dari mana ibu-ibu? Boleh dipakai Bu mic-nya? Dari Majelis Taklim? Majelis Taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Kabupaten Gunung Kidul. Woi, bener kan dari Jogja Lantai 2 kan ya. Baik, monggo silakan, saya kepengen semangat ya ibu-ibu hari ini. Monggo, dari Majelis Taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Majelis Taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Kabupaten Gunung Kidul. Berakhlak mulia, bermanfaat, makmur sepanjang masa. Amin. Oke, baik, terima kasih matur nuwun. Wah, semangat sekali yang sudah dengan hijau-hijau. Ini kita match ya hari ini ya. Adem gitu Bu kalau lihat yang hijau-hijau ya. Baik, yang ada di sebelah kiri saya, wah ini juga nggak kalah seru pastinya ya. Saya sapa terlebih dahulu dari Majelis Taklim Konita, Kantor Kemenak Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar ibu-ibu? Oke, baik. Saya juga kepengen nih dengar suaranya yang semangat. Monggo silahkan dari Majelis Taklim Konita. Majelis Taklim Konita. Qanaah, ikhlas, taat pada Allah dan Rasulnya. Oke, baik, terima kasih matur nuwun, luar biasa nih. Hari ini kita bersama di majelis ini pastinya akan banyak ilmu yang kita dapat, pastinya akan banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak terfikirkan oleh kita dan kita belajar bersama, termasuk saya bersama dengan Pak Ustadz yang sudah hadir di samping saya persis. Beliau adalah Bapak M. Sutrisno dan hari ini Pak Ustadz dengan nuansa merahnya, ya. Apa kabar Pak Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, sehat, bahagia. Ije matur nuwun sudah hadir di sini, sampun rawuh matur nuwun bersama dengan ibu-ibu semua. Nah, hari ini nih pemirsa kita akan berbicara satu hal yang ini memang sudah tuntunannya, sudah kewajibannya gitu ya. Kita berbicara mengenai orang yang membesarkan kita dan menyayangi kita dari kecil, bahkan sampai kita dewasa pun mereka tetap selalu memberikan perhatiannya, yaitu orang tua. Tema yang kita angkat hari ini adalah mengenai tuntunan berbakti pada orang tua. Memang sudah ada tuntunannya, memang sudah ada perintahnya bahwa kita memang harus berbakti. Ngaten deh Pak Ustadz. Nah, sekarang ini untuk menggarisbawahi supaya semakin mantap begitu ya, kita harus berbakti pada orang tua. Itu sebenarnya manfaat dan keuntungan untuk kita apa Pak Ustadz di dunia dan akhirat? Monggo. Berbakti kepada orang tua itu termasuk salah satu perintah Allah. Ada di Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, An-Nisa ayat 36 dan beberapa ayat yang lain. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah, maka otomatis kita akan dapat keuntungan sebagai hamba yang dicintai oleh Allah. Dan kita juga akan mendapatkan ridho dari Allah. Karena Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi menyebutkan ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah di atas ridha orang tua. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua, maka Allah akan ridho, orang tua juga akan ridho. Dengan berbakti pada orang tua, kita akan juga tercipta hubungan yang harmonis, hubungan yang baik antara anak dengan orang tua. Itu keuntungannya kalau kita berbakti kepada orang tua, dan kita akan terjauh dari dosa. Karena dosa besar itu urutannya pertama syirik kepada Allah, kedua adalah durhaka kepada orang tua. Oke, baik. Jadi itu tuh ya yang menguatkan kita kenapa kita harus taat pada orang tua, harus patuh pada orang tua. Cuman kayak gini, Pak Ustadz, kalau misalnya dalam satu hal kita tidak bisa memenuhi permintaan orang tua gitu ya, tidak bisa memenuhi perintah orang tua karena satu hal yang memang penting gitu. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan, Pak Ustadz? Nah, sebaiknya ketika orang tua meminta sesuatu, kalau kita tidak bisa memenuhi, kita bisa mendahulukan untuk memohon maaf, kemudian sambil memberikan penjelasan alasannya. Tetapi kalau permintaannya itu berkait dengan hal-hal yang melanggar agama, maka ini memang Al-Quran memerintahkan kita tidak memenuhinya, tetapi kita tetap
menghormatinya, menghargainya, berkata-kata yang baik kepada orang tua. Jadi meskipun orang tua meminta sesuatu yang berkaitan dengan hal yang bertentangan dengan agama misalnya, kita memang wajib menolak, tetapi kita tetap dengan cara yang baik-baik. Tidak boleh kemudian menyakiti hati, membentak dan sebagainya. Oke, baik. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, itu contohnya seperti apa? Hal-hal yang orang tua memerintahkan kita tapi kita boleh tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti apa Pak Ustadz? Jadi di surat Luqman ayat 15 itu bisa kita jadikan panduan. Yang pertama, kalau orang tua menyuruh kita berbuat kesyirikan, maka kita tidak boleh melaksanakannya. Dan di situ ditekankan kita tetap bergaul dengannya di dunia. Jadi kita tak memuliakan dalam urusan keduniaan. Kemudian yang kedua, di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa tidak ada ketaatan pada perbuatan maksiat kepada Allah. Ketaatan hanya pada perbuatan ma'ruf. Nah, misalnya orang tua punya keyakinan, punya keris misalnya, kemudian keris itu diyakini punya kekuatan. Anaknya mau kerja di luar daerah, kemudian dibawain keris sama orang tuanya, ini nanti untuk jimat gitu, biar kamu sukses. Itu kan mengajarkan kesyirikan, maka kita boleh menolaknya. Jadi dengan cara yang baik-baik, dengan tetap menjaga sopan santun dan sebagainya. Jadi atau orang tua menyuruh kita melakukan ritual-ritual kesyirikan ya, jadi kita tolak saja. Atau orang tua meminta sesuatu yang kita tidak bisa memenuhinya. Misalnya gini, Le aku buat tukokno sepur. Kalau kereta mainan kita belikan aja di mainan, tapi kalau sepur nanti mau ditaruh di parkir di mana, atau minta helikopter itu. Jadi kalau mainan boleh kita turuti, kalau sungguh-sungguh kita jelaskan itu sesuatu yang tidak memungkinkan misalnya gitu. Oke. Itu boleh kita menolak, tapi dengan bahasa yang baik. Dengan gitu bahasa yang baik, dengan tetap menjaga sopan santun. Gitu. Baik. Nah berarti kita sebagai anak butuh kesabaran ya Pak Ustadz ya, untuk yang hal-hal seperti ini. Bagaimana kita bisa menjaganya supaya tidak dikatakan anak durhaka begitu kepada orang tua? Jadi sekali lagi kita jelaskan kenapa kita menolak, kemudian kita meminta maaf, kita sampaikan dengan bahasa yang baik sehingga ketika orang tua bisa memahami, alhamdulillah. Tapi ketika orang tua tetap tidak bisa memahami, nah ini gimana nih maksud? Apa yang kita katakan, maka ya insya Allah karena yang kita lakukan adalah mencari keridhaan Allah, kita tidak akan dicatat sebagai anak yang durhaka, karena memang panduannya jelas untuk kesyirikan dan kemaksiatan harus kita tolak. Tapi kalau karena alasan menghormati orang tua terus kita menuruti, maka ini kita jelas tidak akan diridhai oleh Allah. Jadi ridha Allah itu di atas ridha orang tua, tetapi untuk keridhaan yang baik. Misalnya orang tua menyuruh kita berbuat kesyirikan, kita menolak terus orang tua tidak ridho, itu tidak termasuk dalam catatan ridho yang dibenarkan. Gitu. Baik. Nah ini hal-hal yang seperti ini nih yang kadang kita belum tahu pasti gitu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Nanti kita akan cari tahu ilmu lagi terkait dengan tema kita, yaitu tuntunan berbakti kepada orang tua. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Sadaqallahul Aliyyul Azim. Kalau Fakih sendiri, non saya Pak Ustadz, saya mau ngobrol sama Fakih dulu nih Pak Ustadz. Kalau Fakih sendiri berbakti sama orang tua, itu sama dengan membahagiakan orang tua, setuju nggak? Setuju. Setuju ya? Setuju. Lalu apa yang sudah Fakih lakukan untuk membahagiakan orang tua sampai saat ini? Kalau ditanya seperti itu mungkin rasanya Fakih masih banyak kurangnya. Masih kurang ya? Iya, masih banyak kurangnya. Mungkin dengan tidak tidak merepotkan orang tua. Aduh, sorry. Gak apa-apa, enggak ya, gak apa-apa tadi edit. Ya, ulangi itu. Oke, mungkin dengan tidak membebani biaya perkuliahan teh. Jadi mungkin Fakih bisa mandiri di Jogja, itu salah satunya mungkin. Iya. Oke, siap. Ini loh anak yang berbakti sama orang tua yang kayak begini nih loh, bisa dicontoh yang begini ya. Oke, baik. Terima kasih Fakih. Iya, sama-sama. Matur nuwun. Pak Ustadz, ini tadi sudah dilantunkan Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Nah, bagaimana menjabarkan dengan baik dan benar supaya orang tidak salah tafsir dengan isi dari surat Al-Isra ini? Terima kasih. Untuk surat Al-Isra ayat 23 itu dijelaskan bahwa Allah sudah memerintahkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, disebut birrul walidain. Jadi perintah berbuat baik kepada orang tua itu di bawah perintah kepada Allah. Artinya ini kedudukan perintah yang tinggi. Kemudian di sini dijelaskan jika salah seorang di antara keduanya, jadi bapaknya atau ibunya saja, atau kedua-duanya sudah lanjut usia, jadi kedua-duanya sudah tua itu. Jadi kenapa pakai dua perumpamaan? Karena boleh jadi bapaknya menikahi wanita yang sangat muda, jadi maka yang tua kan bapaknya saja itu. Jadi kalau atau salah satu sudah lanjut usia atau kedua-duanya sudah lanjut usia, dalam pemeliharaanmu maka boleh jadi dikatakan ikut kita atau kita yang mengasuh ya. Maka kita harus berlaku sabar, bahkan sabarnya harus berlipat-lipat ketika kita mengasuh orang tua yang sudah lanjut usia. Karena apa? Orang tua yang sudah lanjut usia itu kalau orang Jawa kadang menyebutnya nganyelke gitu, atau ngewoke gitu. Jadi misalnya, maka kita dilarang untuk mengatakan kepada keduanya perkataan dan sejenisnya. Saya nggak pernah tapi nah, itu nggak boleh. Jadi sama aja. Jadi perkataan saja tidak boleh. Dan janganlah engkau membentak keduanya. Jadi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik atau qaulan karimah. Ini sekedar contoh. Misalnya kita boleh jadi dalam pemeliharaan kita itu kita satu rumah atau rumah lain, tapi kita kemudian membawakan soto. Soto Pak, ya telehke kono sike isih panas toh. Bapaknya bilang gitu ya. Jadi sotonya kita taruh. Kemudian dar Pak, nek panas ki ora enak. Akhirnya selang 1 jam, Pak dar soto anyep ditawake. Tadi panas minta dingin. Terus dingin ditawarkan soto ki enake ya kemepyar panas. Terus kemudian dipanasi sik, kita panasi. Kita panasi udah mendidih. Pak niki sotone panas. Nek panas ki latkum lonyo. Itu kan menjengkelkan sekali toh. Dingin panas minta dingin, dingin minta panas. Itulah kita tidak boleh bapak gitu. Jadi itu nggak boleh. Tetap kita sabar. Lebih baik kita menjaga perkataan. Jadi kunci dari Rasulullah menjaga perkataan itu fal yakul khairan, ucapkanlah yang terbaik, auli yasmut atau diam. Kalau menghadapi orang tua yang nganyelke itu mungkin kita bisa pilih diam. Karena kalau berkata tetap yang baik-baik itu. Itu sekedar contoh. Atau contoh lain, orang tua misalnya dia itu sebenarnya minta ke kita itu kan uang bisa, tapi dia menembungnya
aku mau utang duitnya 500.000, dia minta 500.000. Kenapa kok minta? Karena kalau dia pinjam ya, kalau minta kan kita ngasihnya sedikit, kalau pinjam bisa tapi begitu ya bisa banyak. Lain kali ditagih, Pak, uangnya 500 mau dipakai untuk bayar sekolah, ruang tua hitungan. Nah, jadi sama orang tua aja hitungan ya. Jadi itu kan termasuk sikap-sikap yang harus kita hadapi dengan sabar, Pak. Jadi pokoknya tetap jaga, jangan membentak. Nabi mencontohkan perkataan saja nggak boleh, dan lain-lainnya jangan membentak, dan tetap menyampaikan dengan perkataan yang baik, kaulan karimah. Itu. Kalaupun tidak bisa begitu, mending diam begitu ya Pak Ustadz ya. Baik. Oke, tapi kalau yang di sini ibu-ibu nggak boleh diam loh, harus nanya loh ini ya. Monggo silahkan. Ini silahkan dari ibu-ibu dari Majelis Taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, ada yang ingin ditanyakan? Monggo silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih sekali sudah mengingatkan kami untuk selalu menjaga orang tua kami, dan ini membuat kami untuk bisa selalu memberikan yang terbaik untuk orang tua kami. Dan yang ingin kami tanyakan, kapan kita bisa melakukan ketaatan dan kebaktian kepada orang tua kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa nuwun sewu Ibu? Saya dari MTP FHI Adriana. Ibu Adriana. Iya. Monggo silakan. Kapan Pak paling tepatnya Pak Ustadz? Kapan saat kita paling tepat? Kalau seharusnya berbakti kepada orang tua itu sepanjang waktu. Jadi tidak ada kapan-kapannya ya? Tidak ada kapannya. Sejak kita kecil, kita sudah bisa berbakti, maka kita harus berbakti sampai orang tua meninggal dunia. Bahkan ketika meninggal dunia pun kita tetap berbakti dengan cara yang lain gitu. Jadi tidak ada ketentuannya sejak umur berapa, Bu. Sejak kita bisa berbakti ya saat itulah kita harus berbakti pada orang tua. Tidak ada dalil yang menyebutkan usia berapa kita harus mulai berbakti. Jadi sepanjang waktu kita harus berbakti pada orang tua. Begitu ya, Ibu. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan terjawab Bu Adriana ya. Dan ini dari Majelis Taklim Konita. Monggo silakan. Dengan Ibu siapa? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni dari Majelis Taklim Konita. Izin bertanya, selain doa, Ustadz, amalan apa yang dapat kita persembahkan untuk orang tua kita, khususnya yang sudah meninggal dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur nuwun Bu Eni. Apa kira-kira selain doa Pak Ustadz? Jadi setelah orang tua meninggal dunia, maka yang harus terus kita lakukan adalah mendoakannya. Jadi mendoakan pada sholat kita atau di kesempatan lain, jangan lupa kita doakan. Jadi doa untuk orang tua yang masih hidup sama meninggal itu intinya sama. Kalau yang meninggal mungkin kita bisa menambahnya dengan doa ketika sholat jenazah itu ya, Allahumma ghfir lahu warhamhu dan seterusnya itu. Nah kemudian apa yang harus kita lakukan, bentuk kebaktian apa yang harus kita kerjakan ketika orang tua sudah meninggal? Yang pertama, setelah kita menguburkan dengan baik, jadi kemudian berikutnya adalah kita melunasi hutang-hutang orang tua. Karena Rasulullah menyebutkan bahwa hutang itu urusannya dunia akhirat. Jadi jiwa seseorang mukmin itu terkatung-katung akan hutangnya sampai hutang itu dilunasi oleh ahli warisnya kalau sudah meninggal dunia. Maka monggo kita cari informasi apakah orang tua kita punya hutang. Kalau punya hutang, mari kita lunasi. Karena seorang mujahid yang gugur mati syahid itu berhak dapat surga, tapi itu bisa di cancel kalau dia punya hutang yang tidak dilunasi oleh keluarganya. Oke, baik. Kemudian nanti akan kita lanjutkan lagi, Pak Ustadz. Kita harus jeda terlebih dahulu. Mengenai hutang ini kita pending dulu ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami tentunya dalam Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Ya baik, kita kembali lagi tentunya bersama dengan ibu-ibu yang luar biasa di sini dalam Tablik Islami. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi sempat terjeda di mana amalan apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu selain doa yang kita berikan kepada orang tua kita jika orang tua kita sudah wafat. Tadi Pak Ustadz mengatakan doa terus dan doa terus, tapi ada amalan yang harus dilakukan yaitu melunasi hutang-hutang orang tua begitu. Nah, kemudian apalagi tadi yang belum disampaikan Pak Ustadz? Jadi selain melunasi hutang itu kemudian melaksanakan wasiat. Jadi wasiat itu sering dikenal
pesan orang sebelum meninggal ya. Padahal wasiat itu artinya pesan penting. Khotib Jumat itu memberikan wasiat takwa. Maka wasiat orang yang sebelum meninggal dunia itu ya seolah-olah wajib dilaksanakan oleh anaknya selama wasiat itu baik. Jadi wasiat yang baik serta memungkinkan dilaksanakan. Misalnya orang biasanya kalau ada orang meninggal terus tetangganya atau saudaranya tanya, wingi bapak wasiat apa le atau bu gitu. Nah kita sampaikan. Kemudian kalau itu baik, mari kita lakukan. Oh anu Pak D, bapak ini wasiat kalau bapak meninggal, jamaah Majelis Taklim Qonita suruh dikasih uang 1 juta semua. Masing-masing ya. Bagus ya Bu, seneng ya Bu ya. Nah, itu wasiatnya bagus ya Bu ya. Tapi ada nggak uang yang mau dibagikan? Nah, kalau nggak ada, berarti itu termasuk wasiat yang tidak harus dilaksanakan. Tapi kalau wasiatnya besok kalau saya meninggal, saya ingin membelikan kompor untuk musola karena kemarin ngerebus air pengajian ibu-ibu nggak mateng, kompornya rusak. Itu ditunaikan, bukan kompor kan murah. Tapi kalau membagi uang 1 jutaan untuk seluruh anggota Majelis Taklim itu tidak memungkinkan. Kemudian yang berikutnya adalah melanjutkan silaturahmi yang sudah dibina oleh orang tua. Jadi orang tua dulu sering silaturahmi kemana saja, kemudian mari kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya orang tua punya pertemuan-pertemuan, kalau kita bisa mewakili itu akan lebih baik. Apalagi orang tua punya tanggungan arisan ya, orang tuanya harus, anaknya harus melanjutkan silaturahmi. Dan masih ada amalan yang lain adalah memuliakan sahabat orang tua. Jadi sahabat-sahabat orang tua itu kita muliakan, kita hormati, kita datangi untuk silaturahmi, kalau butuh bantuan kita bantu. Ini bentuk amalan-amalan yang sebagai perwujudan kita berbakti pada orang tua yang orang tua kita di mana sudah meninggal dunia. Selain doa yang terus selalu dilantunkan untuk orang tua ya. Baik Pak Ustadz, untuk beberapa menit terakhir ini, adakah yang ingin disampaikan orang ke pemirsa gitu ya, terkait dengan mungkin lebih detail lagi nih, doa apa yang bisa kita panjatkan kepada orang tua begitu ya saat orang tua masih hidup, kemudian yang sudah tidak ada, doa apa yang harus dipanjatkan? Terkait dengan doa untuk orang tua itu kita bisa mengacu di Al-Quran surat Nuh ayat 71, itu intinya adalah Rabbighfirli wali walidayya. Jadi ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Dan di surat Al-Isra ayat 24 itu Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sejak kecil. Jadi ada dua doa yang kita ucapkan, kemudian dirangkai dalam sebuah doa yang lengkap itu, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasuhku sejak kecil. Jadi doa yang kita ungkapkan untuk orang tua yang masih hidup maupun yang meninggal itu intinya sama. Jadi sama, kita memohonkan ampun atas segala dosa dan memohonkan Allah mengasihi orang tua kita. Jadi kalau masih hidup dikasih oleh Allah, yang sudah dikubur juga dikasih oleh Allah agar diluaskan kuburnya. Jadi itu kemudian mari kita terus berbuat baik kepada orang tua. Kalau orang tua masih hidup, kita ikuti nasihatnya, kita muliakan, kita hormati, kemudian kita bantu keperluannya, kita doakan juga jangan lupa. Jadi kita bantu sesuai kemampuan kita. Begitu juga kalau orang tua sudah meninggal, bisa melakukan amalan yang tadi sudah saya sampaikan. Begitu, Mbak. Baik, luar biasa, banyak ilmunya dan makin mengingatkan kita begitu ya kepada orang tua yang ada di rumah ataupun juga orang tua yang sudah meninggal. Memang itulah yang menjadi tuntunan dan juga keharusan kita sebagai anak, selalu berbakti pada orang tua sampai kapanpun. Mudah-mudahan informasi dan juga ilmu yang kita sama-sama ini dapatkan hari ini bersama dengan Pak Ustadz M. Sutrisno benar-benar luar biasa. Matur nuwun Pak Ustadz, sudah mengingatkan kita seperti tadi Ibu sampaikan, Bu Adriana ya, mengingatkan kita, terus akhirnya juga setelah dari sini pun insya Allah kita nanti juga bisa meneruskan kepada putra-putrinya mungkin ya, untuk memberikan contohnya begitu ya Bu ya. Baik, matur nuwun sekali lagi Pak Ustadz, sehat selalu, kagum Pak Ustadz. Ibu-ibu terima kasih juga sudah hadir di sini, sudah dengan semangatnya hadir di sini. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya. Amin. Baik pemirsa, sampai di sini
Tablik Islami kali ini. Mudah-mudahan banyak informasi dan ilmu yang bisa kita dapatkan dan selalu menjadi anak yang berbakti pada orang tua, selalu mendoakan orang tua di masa hidup ataupun orang tua yang sudah meninggal dunia. Saya Fira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri, sampai jumpa lagi. Salam sehat untuk kita semua dan sekali lagi kita ketemu lagi di episode berikutnya dalam Tablik Islami. Demikian Al-Quran mempersatukan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.